Allah Subhanahu wa taala itu zat wajibul wujud, gitu ya, zat yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan nikmat Islam, iman serta kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat bermuajah di majelis alim, di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan tetap hadirat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umat beliau mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, berjumpa lagi di channel Ruang Santri. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita sama-sama melanjutkan kajian kita kitab Syu'abul Iman Mukhtasar Qami At-Tughyan. Kita lanjut di cabang selanjutnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa syu'batul khamisatu. Nah, kita masuk ke cabang iman yang kelima. Al-imanu bi fana'il alam. Yang kelima ini beriman kepada fana'il alam, terhadap hancur leburnya atau binasanya alam semesta ini. Ad-dunyawi ya, alam dunia, al-ulwi di alam semesta, alam langit, wasufli, dan yang nampak di dataran bumi. Jadi keimanan yang kelima yaitu terkait rusaknya alam semesta, dan baik yang di atas ataupun yang di bawah. Wabil yaumil akhir, dan dengan iman kepada hari akhir, ma'a mastamala alaihi minal jaza, beserta apa-apa yang meliputi di hari akhir tersebut daripada jaza, hari pembalasan, wal hasab, hari perhitungan, wal mizan, di mana hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan baik dan buruknya manusia, wasyirat, dan jembatan siratul mustaqim, wal jannah, tempat kembalinya orang-orang beriman, wan nar, tempat kembalinya orang-orang kafir, neraka dan surga. Jadi salah satu dasar cabang yang kelima ini itu di surah Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, itu potongan ayatnya, al-ayah. Jadi dasarnya segala sesuatu, kullu syai', semua, halik, pasti binasa, illa wajhahu, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteksnya secara maknawi bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu khalidin, yaitu kekal, gitu ya, bako di dalam sifatnya Allah. Di dalam sifat yang 20 itu salah satunya wujud, qidam, bako. Kemudian ada kita mempercayai fana'il alam, konteks yang sering kita dengar bahwasanya ada an-nar, ada al-jannah, itu juga kan makhluk. Itu termasuk kullu syai', bukan? Termasuk segala sesuatu, bukan? Kan itu pasti halik, pasti binasa. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Berarti al-jannah dan an-nar itu termasuk syai', apa bukan, gitu ya? Itu pertanyaannya. Sebagian, kalau ada sekarang yang kontroversial, gitu ya, pandangan yang dituangkan dalam satu buku, yang buku tersebut kontroversi, gitu, bahasanya
di dalam kajian tasawuf modern, di dalam kitab yang buku ya yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal, itu ada, dan itu sudah lagi laris-larisnya lah, mungkin beberapa tahun ke belakang cetakannya banyak dikaji, terutama di kalangan-kalangan para mahasiswa dengan orang-orang umum lainnya gitu ya. Di dalamnya menegaskan bahwasanya salah satu yang diambil itu kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu adalah pokok dari pemikiran di dalam buku tersebut. Kullu syai'in halikun illa wajhah, sesuatu itu enggak ada sesuatu yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirat juga akan termasuk makhluk Allah, berarti artinya semua makhluk itu binasa kecuali Allah. Akhirat, dunia gitu ya, jannah surga, an-nar neraka, itu termasuk makhluk, maka akan binasa gitu. Walaupun di dalam Al-Qur'an ada ya. Nah, itu di dalam bukunya khalidina fiha abada. Sedangkan di ayat lain menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu ada selama alam langit dan bumi tetap ada. Itu dalih yang merujuk di dalam buku tersebut, bahwasanya membawa alam pikiran kita ini mencermati neraka dan surga itu tidak kekal gitu ya. Itu menuai kontroversi. Ada yang kontra bahwasanya wah ini pemikiran-pemikiran ataupun dari judulnya saja sudah menyesatkan, membingungkan umat gitu. Ternyata akhirat tidak kekal. Yang kontra tersebut berpandangan bahwasanya dalil-dalil yang ada di dalam kitab tersebut merupakan tidak lengkap konteks ayatnya, konteks nakalnya, nukil dari Al-Quran tidak lengkap gitu, sehingga membingungkan umat, khususnya orang-orang awam. Jadi berdasarkan pemahaman penulis gitu ya, tidak berdasarkan tafsir. Menurut orang yang kontra, ada juga seorang kiai gitu ya yang pro terhadap pemikiran beliau di dalam buku tersebut, bahwasanya buku tersebut memang membuka cakrawala umat zaman modern sekarang supaya terbuka gitu jalan pikirannya, cakrawalanya itu terbuka, kata yang pro tersebut. Bahkan akan diundang untuk ceramah di majelis beliau gitu, karena saking pronya gitu, bahasanya seperti itu. Kemudian bagaimana kita menyikapi hal tersebut di dalam keimanan kita yang kita kaji pada cabang yang kelima ini, bahasanya iman dengan fananya alam, hancur leburnya atau binasanya semua alam dunia gitu ya. Terus bagaimana dengan akhirat? Kita berkaca pada ayat tersebut, kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah Subhanahu wa taala itu zat wajibul wujud gitu ya, zat yang ada sebelum semuanya ada, dan Allah tetap ada sesudah segala sesuatu itu tidak ada. Nah gitu, jadi kekekalan Allah gitu. Kekekalan Allah itu secara syar'an wa naqlan gitu ya. Di dalam memahami agama itu harus ada syar'an wa naqlan. Nah, kita berpandangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara syar'an wa naqlan itu pastilah khalidin, kekal Allah Subhanahu wa taala. La awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak ada awal bagi Allah dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kita meyakini bahwasanya keimanan alam dunia ini akan binasa? Ya, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala mukhalifatul lil hawadits. Nah, di dalam buku yang kontroversi tadi, bahwasanya nggak mungkin alam semesta bahkan akhirat, surga dan neraka itu kekal, karena yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita mengatakan kekal, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk, itu menurut buku tersebut gitu. Bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut gitu. Tadi yang konteks pertama gitu ya. Sekarang konteks kedua, bagaimana kelanjutannya? Bahwasanya al-hawadits atau hal-hal yang baru itu mempunyai dua segi. Yang pertama, adanya hawadits
adanya hawadits itu setelah ketiadaan. Jadi adanya salah satunya alam dunia ataupun akhirat, surga neraka itu setelah tidak ada, kemudian diadakan. Dan yang kedua yaitu adalah segi imkan, bahwasanya hawadits itu selain Allah Subhanahu wa taala. Hawadits itu punya sifat imkan, artinya berkemungkinan adanya itu berkelanjutan atau adanya itu sudah berhenti di situ. Seperti halnya juga salah satunya alam ini, baik neraka ataupun surga, gitu ya. Memang kalau secara nakal, secara nas Al-Quran, yang kekal itu hanyalah Allah. Bahkan di dalam buku tadi mengatakan nggak mungkin makhluk itu kekal, karena yang kekal hanyalah Allah. Kalau kita mengatakan makhluk termasuk neraka dan surga itu kekal, maka kita menyamakan makhluk dengan Allah, gitu. Kalau secara akal, gitu, memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan hawadits atau dengan makhluk, baik dari segi kekekalannya ataupun segala sesuatunya. Akan tetapi sifat hawadits tadi, ingat, yang ada dua itu dari wujudnya setelah ketiadaan. Yang kedua adalah sifatnya imkan, yang berkemungkinan adanya itu berkelanjutan. Maka Allah Subhanahu wa taala malah berkehendak untuk memberlanjutkan adanya hawadits tersebut, seperti hanya neraka dan surga. Secara akal memang nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk, baik neraka ataupun surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberlakukan di dalam Al-Quran bahwasanya khalidin, gitu ya, kekalnya surga dan neraka, kekalnya siksa, kekalnya. Bahkan disimpulkan oleh beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, gitu ya, yang Allah SWT kecualikan ataupun memang Allah kekalkan khusus, gitu ya. Jadi umum dari kullu syai'in itu ditaksis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya surga, neraka, kolam, lauh, kemudian ajabul azab, apa itu yang tulang ekor itu ya, kemudian arwah, gitu ya, ada termasuk ahlu-ahlunya, ahlu neraka, ahlu surga, gitu ya. Nah, itu dan lain sebagainya. Sebagian ulama menafsirkan ya seperti itu, merangkumkan. Kalau kita menanggapi buku yang kontroversi tadi, maka sikap kita meyakini bahwa agama itu bukan hanya dipandang dari segi akalnya. Kalau kita menafsirkan tadi ikut pandangan buku tadi, maka kita secara tidak langsung hanya mengikuti akal saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ataupun menaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya alam akhirat itu kekal. Nah, kekal itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam pasti fana. Alam dunia akhirat itu pasti fana. Kalau di sini alam dunia, gitu ya. Yang Allah kekalkan adalah alam akhirat. Nah, itu ditukil dari beberapa hadis yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hadirkan atau melihat oleh Sayyidina Ali, melalui Sayyidina Ali menyampaikan, laukana dinu birra'i lakana asfalal khaffi aula bil mashi min a'lahu. Yang artinya, andai saja agama itu bisa hanya dengan nalar akal saja, tanpa menggunakan syarak, gitu ya, tanpa menggunakan nas, tanpa menggunakan nakal, maka bawah sepatu, gitu ya, yang kita ketahui bahasanya ada keringanan untuk tidak melepas sepatu ketika perjalanan, itu hanya atasnya saja. Maka Sayyidina Ali mengatakan bawahnya sepatu itu lebih utama diusap daripada atasnya, gitu. Akan tetapi Rasulullah mengusap atasnya, dan kita merujuk yang mana? Ya merujuk ke Rasulullah, gitu. Jadi secara syarak memang dinaskan seperti itu, tapi secara akal ya lebih utama bawahnya, karena bawah yang menyentuh tanah kotor, gitu. Tapi dari segi lain Rasulullah mengusap atas juga memang masuk akal, gitu, karena hukum syarak itu sebetulnya masuk akal semua. Mungkin karena akal kita yang belum nyampe ke situ. Contohnya sih yang tadi tuh khuf itu ya, sepatu diusap di atasnya. Coba kalau ngusap sepatu di bawahnya,
maka najis itu nempel di sepatu, akhirnya sholat yang nggak sah. Makanya Rasulullah ngusap di atas debunya saja gitu ya, debunya saja supaya hilang, sebagai syarat untuk mengganti membasuh kaki gitu ya, di dalam hukum membasuh khuf dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya barangkali kita sama-sama telaah lagi kesimpulan dari cabang iman yang kelima ini, bahwasanya kita wajib beriman akan hancur leburnya atau binasanya segala sesuatu alam ini, alam dunia khususnya gitu ya, setelah trompetan yang pertama, kemudian yang kedua dibangkitkannya manusia, ya gitu kita harus meyakini. Dan kita dasarkan dalam firman Allah tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah, akan binasa segala sesuatu kecuali Allah. Dan ada makhluk-makhluk Allah, ada hawadisnya Allah itu yang Allah kekalkan, yang Allah dawamkan gitu ya, salah satunya surga dan neraka. Jadi kekekalan, kefanaan itu hanya urusan Allah. Akan tetapi kita yakini bahwasanya surga dan neraka, nikmatnya surga, azab dan siksanya neraka itu kekal gitu ya, sebagaimana banyak disampaikan oleh keterangan para ulama melewati hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat, bisa memberi keberkahan bagi kita bisa menjadi apa yang diharapkan oleh guru-guru dan semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni hitamikum. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatimul hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.